Ganti itu masuk ke berita berikutnya. Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana hibah subsidi PDAM Tirta Pengabuan untuk periode tahun 2019 hingga 2021. 3 tersangka yang ditetapkan masing-masing merupakan mantan Direktur Utama PDAM Tirta Pengabuan, Kabak Keuangan, serta pihak vendor yang terlibat dalam pengelolaan anggaran. Penetapan tersangka dilakukan sesudah ketiganya menjalani pemeriksaan intensif selama berjam-jam di kantor Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat pada Kamis sore. Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat Anton Rahmanto menegaskan, penetapan status tersangka dilakukan berdasarkan 2 alat bukti yang cukup. Ketiganya diduga terlibat dalam penyalahgunaan dana hibah subsidi operasional PDAM Tirta Pengabuan dengan total anggaran mencapai 18 miliar rupiah. Pada tahun anggaran 2019 hingga 2021, kasus Iko Dewek telah bergulir sejak tahun 2023 dan terus dikembangkan hingga saat ini. Dalam proses penyelidikan, penyidik menemukan adanya penyimpangan dalam penggunaan anggaran. Di antaranya proses pengaduan barang dan jasa yang tidak melalui mekanisme tender, melainkan dilakukan dengan penunjukan langsung. Jadi pada hari ini, penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat sudah menetapkan 3 orang tersangka dalam hal dugaan tidak pidana korupsi dalam rangka pengelolaan dana subsidi terkait dengan penggunaan dana operasional Perumda Tirta Pengabuan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Di antaranya ada 3 orang, yakni Samsudi, STB Iskandar, kemudian Mustayadi Bardian, SH di Bardian, Fahur Margis bin Bahar. Ini 3 orang sementara yang kami tetapkan dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru yang sampai saat ini masih kami dalami. Adapun kasus posisi Perumda Tirta Pengabuan Kuala Tunggal ini menerima dana subsidi, artinya dana bantuan dari pemerintah negara dan diberikan secara bertahap dari tahun 2019 sampai tahun 2021 dengan jumlah total sebesar 18 miliar 79 juta lebih. Dana ini dalam penggunaannya ternyata digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, yang seharusnya digunakan untuk mendukung operasional produksi PDAM, tapi digunakan kepentingan yang tidak sesuai peruntukannya. Nah, ini dibuktikan nanti persidangan oleh jaksa. Selain itu juga ada kegiatan pengadaan barang jasa terkait dengan pengadaan bahan kimia. Ternyata ini dilakukan tidak sesuai dengan mekanisme, artinya dilakukan dengan penunjukan langsung. Selain itu, penggunaan dana diduga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akibat perbuatan tersebut, negara diperkirakan mengalami kerugian lebih dari 5 miliar rupiah. Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat menegaskan penanganan kasus Iko belum berhenti. Penyidik masih terus melakukan pendalaman dan tidak menutup kemungkinan akan ada penetapan tersangka baru. Tanjung Jabung Barat, Ardian Saputra, Bungo TV.